Masuk. Dengan Mas siapa? Mas Akbar, kabarnya gimana? Baik. Kesini naik apa Mas? Naik motor. Sebelumnya saya mau tanya, rumahnya mana ya Mas? Seulon. Kelihatannya kamu sudah tak sabar ingin membicarakan sesuatu. Bisakah menceritakan keluhannya ke saya Mas? Saya sedikit ragu Pak. Saya sangat ingin menjadi guru bahasa Inggris. Sudah memikirkan hampir setiap hari tapi saya juga merasa sedikit terintimidasi seperti ada banyak gunung yang harus didaki Pak. Campur aduk itu wajar sekali. Merasakan antusiasme sekaligus sedikit cemas adalah tanda bahwa kamu serius memikirkan masa depanmu. Dan percayalah, gunung-gunung itu akan terlihat lebih kecil setelah kita pecah menjadi bukit kecil yang bisa kita daki satu persatu. Nah, coba ceritakan lebih banyak Mas. Apa yang membuat profesi guru bahasa Inggris itu begitu menarik di matamu? Apa yang memicu passionmu pada bidang ini Mas? Sejak kecil Pak, saya selalu terpukau dengan bahasa Inggris. Rasanya seperti ada pintu kedua lain yang terbuka. Saya ingat dulu saya sering meniru dialog film atau lagu bahasa Inggris meskipun belum mengerti artinya. Lalu saat SMP saya mulai bisa memahami lagu favorit saya Pak. Membaca pun berbahasa Inggris dan bahkan berkomunikasi dengan teman-teman dari negara lain Pak. Itu rasanya luar biasa Pak. Tapi yang lebih dari itu Pak, saya suka sekali saat ada teman-teman yang kesulitan dengan bahasa Inggris. Lalu saya membantu, misalnya mereka bingung membedakan present dan simple present atau bagaimana cara mengucapkan kata-kata yang sulit Pak. Ketika saya jelaskan dan melihat mata mereka yang tadinya bisa jadi berbinar karena mengerti Pak. Ada rasa puas yang luar biasa di hati saya Pak. Rasanya seperti saya punya peran di sana Pak. Dan guru bahasa Inggris saya di SMA, beliau sangat inspiratif. Beliau bisa membuat materi grammar yang membosankan menjadi seru dengan cerita atau permainan. Saya ingin bisa fleksibel dan impactful itu pun Pak. Itu adalah cerita yang indah dan sangat kuat ya Mas. Perasaan berbinar karena mengerti yang kamu sebutkan itu. Itulah esensi dari seorang pendidik. Kamu bukan hanya menguasai bahasa, tapi juga memiliki keinginan kuat untuk berbagi dan melihat orang lain tumbuh. Itu adalah fondasi yang kokoh untuk profesi guru ya Mas. Kamu melihatnya bukan hanya sebagai pekerjaan, tapi sebagai kesempatan untuk memberikan pengaruh positif. Apakah ada kekhawatiran lain selain gunung-gunung yang kamu sebutkan tadi Mas? Mungkin tentang apakah kamu benar-benar mampu atau hal lain? Kadang saya mikir Pak, apakah bahasa Inggris saya sudah cukup bagus? Saya memang suka, tapi saya tahu masih banyak yang harus dipelajari. Terus apakah saya punya kesabaran yang cukup kalau nanti ketemu siswa yang sulit diatur atau tidak mau belajar Pak? Saya juga belum tahu jalur yang paling tepat untuk kuliahnya nanti Pak. Banyak sekali yang harus dipikirkan Pak. Anda ini sangat jujur dan realistis ya Mas Akbar. Pertanyaan-pertanyaan itu valid dan menunjukkan bahwa kamu sudah berpikir jauh ke depan. Mari kita bahas satu persatu kekhawatiranmu dan kita ubah menjadi langkah-langkah konkret, memetakan jalur pendidikan tinggi, pilihan dan konsekuensi. Pertama, tentang jalur pendidikan tinggi. Untuk menjadi guru bahasa Inggris yang diakui secara profesional di Indonesia, ada 2 jalur utama yang bisa kamu pertimbangkan di tingkat sarjana ya Mas. Contohnya pendidikan bahasa Inggris atau tadris bahasa Inggris,
Dan yang kedua, masnya harus fokus. Program studi ini dirancang khusus untuk mencetak calon guru. Kamu akan belajar tentang linguistik, ilmu bahasa, kesusastraan, dan budaya Inggris. Tapi juga sangat mendalam di bidang pedagogi. Kamu akan mendapat mata kuliah seperti metodologi, pengajaran bahasa Inggris, evaluasi pembelajaran, psikologi pendidikan, kurikulum pembelajaran, bahkan micro teaching di depan kelas. Dan selanjutnya, prospek setelah lulus SPD, kamu akan langsung memiliki kualifikasi sebagai guru dan bisa melamar di sekolah negeri, swasta, atau lembaga kursus. Dan selanjutnya, kamu yang memang sudah yakin ingin terjun langsung ke dunia pengajaran dan ingin memahami seluk-beluknya sejak awal. Sastra Inggris. Fokus. Jurusan ini lebih fokus pada pendalaman ilmu bahasa Inggris itu sendiri. Kamu akan belajar linguistik secara lebih teoristis dan komprehensif. Menganalisis karya sastra Inggris dan Amerika klasik hingga kontemporer, serta memahami budaya Anglo-Saxon. Ini lebih ke arah riset ya mas, analisis dan kritik. Prospek ini lulusan sastra Inggris biasanya berkarir di bidang penerjemahan, jurnalis, kepenulisan, konten kreator, atau bahkan di perusahaan multinasional yang membutuhkan kemampuan bahasa tinggi. Jadi, jika ingin jadi guru setelah lulus, kamu perlu mengambil program pendidikan profesi. Nah, dari penjelasan ini mas, mana yang terasa lebih matching dan passion dan tujuanmu? Apakah kamu ingin langsung menyelami dunia pengajaran atau lebih tertarik mendalami aspek linguistik dan sastranya terlebih dahulu? Bagaimana mas? Saya rasa pendidikan bahasa Inggris itu yang paling pas Pak untuk saya. Saya memang ingin langsung belajar bagaimana cara mengajar yang efektif Pak. Bagaimana membuat pelajaran jadi menarik ya. Bagaimana memahami psikologi siswa. Saya merasa itu yang paling saya butuhkan untuk mencapai impian saya Pak. Saya ingin fokus ke bagaimana mengajar Pak, daripada hanya apa yang diajarkan. Pilihannya sangat jelas dan terarah ya mas. Itu artinya kita bisa mulai mencari universitas-universitas dengan program pendidikan bahasa Inggris yang unggul mas. Kita dari awal harus melihat akreditasinya terlebih dahulu, reputasinya, kurikulumnya, dan review dari mahasiswanya ya mas. Apakah ada daerah universitas yang masnya pertimbangan untuk masuk setelah ini mas? Saya belum ada banyak sertifikasi Pak, tapi mungkin di Jawa Timur dulu dekat rumah atau Jawa Tengah. Yang penting kuliahnya bagus Pak dan programnya relevan Pak. Oke. Itu akan jadi PR ya. Saya akan siapkan beberapa rekomendasi universitas dengan program PBI terbaik di wilayah tersebut dan persyaratan masuknya. Mengembangkan keterampilan kunci dan mentalitas guru. Selain jalur pendidikan, ada beberapa keterampilan dan karakteristik pribadi yang tak kalah penting untuk seorang guru bahasa Inggris yang hebat. Ini adalah area yang bisa kamu kembangkan dari sekarang. Saya sering nonton film dan belajar bahasa Inggris tanpa subtitle Pak, dengan podcast Pak, dan baca buku berbahasa Inggris Pak. Untuk sepenting saya ikut klub debat bahasa Inggris di sekolah dan sesekali video call dengan teman di luar negeri Pak. Tapi bikin saya mesti merasa kurang struktur. Saya juga belum pernah ikut tes standar seperti TOEFL atau IELTS Pak.
Itu adalah usahamu yang sangat luar biasa. Kamu sudah sangat proaktif. Nah, untuk writing kamu bisa coba latihan menulis esai atau ringkasan setiap hari. Lalu meminta guru bahasa Inggrismu untuk memberikan feedback, Mas. Mengikuti tes TOEFL atau IELTS juga ide yang sangat bagus. Selain menjadi tolak ukur objektif, skor tinggi di tes tersebut akan menjadi nilai plus saat melamar universitas dan bahkan nanti saat melamar pekerjaan. Kita bisa cari tahu jadwal tes dan persiapan materinya. Saya rasa cukup, Pak. Sabar. Saya tidak mudah marah kalau ada yang tidak langsung paham, Pak. Saya malah suka mencoba berbagai cara sampai mereka mengerti, Pak. Dan saya selalu berusaha memahami mengapa seseorang kesulitan. Tapi kadang kalau ada siswa yang sangat tidak mau belajar, itu kalau mungkin jadi tantangan, Pak. Lah masnya ini apa itu sudah punya planning yang benar-benar sekarang saat ini untuk menuju universitasnya, Mas. Bener-bener, Pak. Sampai berapa? Kira-kira sudah tahu sekarang universitas mana yang akan masnya ini tempuh? Universitas mana? Di mana, Mas? Di ITS, Pak. ITS. Kira-kira setelah kita berdiskusi saat ini, gimana perasaan masnya? Ya, Pak, saya jadi tahu universitas dan jurusan itu. Masnya jadi lebih paham ya, Mas, tentang guru itu sudah paham, Mas? Sudah, Pak. Sudah paham. Kira-kira waktunya sudah untuk sholat ya, Mas ini. Sudah, Pak. Sepertinya kita bisa lanjutkan kalau masnya sudah mau kesini lagi. Iya, Pak. Kira-kira minggu depan ya, Mas, kalau ingin kesini lagi. Iya. Sudah tidak ada yang ditanyakan, Mas? Sudah, Pak. Ya sudah, Mas, bisa balik ya, Mas, ke kelasnya. Terima kasih, Mas. Iya, Jangan ragu-ragu untuk datang kemari lagi ya, Mas. Iya, Pak. Ya.